sharing ide 2019. Ya, 2019 bulan Agustus. Bulan 6-7-nya tuh aku udah sharing ide sama teman-teman di kota. Aku bilang aku pengen ke desa ini nih, pengen doing something gitu. Dan ternyata disambut baik oleh teman-teman. Boleh. Oke. Aku jelasin singkat dulu ya, Grace. Oke. Jadi itu long story short, aku dan tim sebenarnya banyak bergerak ke visinya lebih ke pengen ya berdampak buat anak muda lah dengan kemampuan masing-masing kayak gitu. Nah, tapi akhirnya karena kita belum punya investor, belum punya penghasilan pasif yang membiayai semua kegiatan itu, kita coba jalankan dengan digital marketing. Salah satunya yang jualan kaos juga yang dulu yang pernah berjalan itu kan. Nah, cuma pas kita proses berjalan, kok nggak kita sehari malah lebih mikirin bisnisnya, bukan mikirin jalanin visinya gitu. Nah, akhirnya selama pandemi kita coba evaluasi, akhirnya benar-benar coba ya lakuin dulu deh sesuatu yang bisa kita buat. Setidaknya kita bisa support orang-orang yang benar-benar ngerjain sesuatu di bidangnya mereka. Salah satunya Grace dengan kegiatan yang sekarang kayak gitu. Nah, setidaknya kita bisa ngobrol, cerita, saling sharing, dan kalau ada yang bisa kita support lewat nanti share konten ini ke orang-orang, kalau ada yang berminat bantu, harapannya kita bisa bantu dari sisi itu, dari sisi media gitu. Kok putus, Kit? Enggak, aman. Oh, oke. Tadi sempat hilang. Nah, kayak gitu gambarannya. Nah, jadi pengen ngobrol nih sebenarnya, gimana ceritanya akhirnya sampai ke kegiatanmu yang sekarang, dan gimana rencana ke depan, kurang lebih kayak gitulah nanti gambar obrolan kita. Oke. Anyway, ini gue mesti pakai masker nggak? Karena lo upload kan? Enggak kok. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Siapa tahu gitu kan. Prolog pertama adalah kita nemuin ini banyak pola kalau ternyata orang yang punya kegiatan sosial, punya pelayanan kayak gitu-gitu, ternyata masa lalunya, khususnya kegiatan di masa kecilnya itu punya pengaruh kayak gitu. Nah, kita mau tahu dong, sekarang kan banyak kegiatanmu bareng sama anak-anak tuh. Masa kecilmu kayak gimana sih? Kenapa akhirnya bisa tertarik di kegiatan yang sekarang? Oke. Ini gue cerita tentang masa kecil nih ya. Jadi di sini itu kan desa ya. Aku kan tinggalnya di desa, daerah pedalaman. Jadi kalau dari kota mau ke tempat ini itu sekitar ya kurang lebih 3 jam lah, 2,5 jam sampai 3 jam gitu. Tentu saja pergaulan, kemajuan, cara berpikir anak-anak di desa di sini dengan anak-anak di kota itu beda. Halo, kok putus? Tadi sempat putus lanjut. Ya, dan itu berpengaruh termasuk ke akunya juga gitu. Dan zaman waktu masih kecil itu kan ngerasa udah cukup lah gitu, udah cukup. Maksudnya nggak punya gambaran, nggak punya role model, nggak punya inspirasi. Ya akhirnya ngerasa diri ini udah cukup gitu loh, udah cukup keren, udah cukup bagus, udah cukup baik. Sampai satu hari sekolahnya pindah nih, aku pindah sekolah di kota. Di situ ternyata beda banget dari yang waktu di kampung, waktu di sekolah di desa bisa dapat peringkat 1, peringkat 2 dengan gampang gitu kan di sekolah. Pas waktu pindah ke kota, aku peringkat 47 dari 50 siswa dong. Itu SD? Apa itu? SMP, SMA? Itu aku nomor 3 paling bodoh di kelas.
Iya kan, itu bener-bener yang beda banget gitu loh. Di sini kita bisa yang nggak perlu kerja keras, nggak perlu belajar yang mati-matian, nggak perlu les, nggak perlu kayak gimana banget gitu ya. Pas sekolah dengan kemampuan seadanya, dengan belajar cukupnya bisa buat peringkat 1 gitu di sekolah, di SD, SMP gitu. Dan masyarakat mengenal itu gitu, mengenal seorang Grace. Oh iya, anaknya bapak ini dia pasti yang juara tahun ini kayak gitu kan. Begitu nyampe di kota jadi ternyata orang tiga paling bodoh di kelas saat itu. Di situ ya gue tahu gitu bahwa ada kejenjangan secara pendidikan antara kota sama di desa. Kalau dari masa kecil itu sih yang ngerasa banget bedanya untuk bidang pendidikan. Itu di Ponti kan ya? Iya, aku di Desa Kubu, namanya Desa Kubu. Dari kota Pontianak itu sekitar 3 jam. Oke. Dari Ponti ke... yang sekolah SMA-nya pindah di kota, kotanya kota Pontianak. Itu di salah satu sekolah swasta di Pontianak. Itu masih Pontianak ya, belum pindah ke Jakarta waktu gue kuliah. Oke. Kita ngomongin soal Kubu dulu. Di Kubu itu berarti anak-anak di Kubu ya bisa bertumbuh dengan semua sumber daya yang ada di sana kan sebenarnya. Halo. Anak-anak di Kubu ya, sorry. Hah? Suaraku kedengeran nggak? Kedengar. Maksudnya koneksiku atau koneksi di sana? Kayaknya koneksimu ya, nggak tahu. Internetku aman-aman aja sih dari kemarin. Sama sih, internetku aman-aman juga dari kemarin. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Ya. Berarti sebenarnya anak-anak di Kubu bisa bertumbuh gitu dengan semua sumber daya di sana kan? Setuju, bisa. Harusnya bisa. Mereka hanya butuh satu sosok atau figur atau guru atau pendidik, pengajar gitu ya, yang berani bikin sesuatu yang baru gitu. Dan selama ini itu belum ada? Selama ini belum ada. Selama ini ada guru sebagai profesi. Ya, berarti kegiatan Grace sama teman-teman yang pertama? Sejauh ini yang aku tahu ya, iya ini pertama. Belum ada orang-orang yang volunteer datang dari kota, bahkan dari daerah-daerah yang lain, mereka datang visit, ngajar, berbagi, sharing, ngajak main sama anak-anak, belum pernah ada. Jadi benar-benar ini pertama kali ada di sini. Oke. Boleh kasih gambaran singkat buat orang yang pertama kali dengar tentang ini, sebenarnya yang kalian lakukan itu apa? Nah, jadi di sini ini kan kita bikinnya pusat belajar untuk anak-anak desa. Kita kasih nama Cahaya Indonesia gitu, terinspirasi dari cahaya yang bersinar terang dan akan kelihatan sampai di tempat-tempat sudut-sudut gelap kayak gitu. Jadi kita pengen setiap anak-anak di sini, di daerah ini, di desa ini nggak ada lagi yang nama kesenjangan sosial, kesenjangan secara pendidikan gitu ya. Mereka semua bisa mendapatkan cahaya itu ya pengetahuan gitu, pengalaman, wawasan seperti itu. Yang kita lakukan di sini adalah pertama kita berbagi hidup. Jadi berbagi hidup itu kita punya kegiatan sama anak-anak yang setiap minggu, setiap bulan, setiap beberapa bulan sekali kita main bareng sama mereka, kita makan bareng juga sama mereka, kita bikin perlombaan, biasa hadiahnya makanan, snack. Tujuannya hanya supaya kita bisa bonding aja sama mereka. Dari kegiatan itu kita bisa sharing culture gitu, jadi kita bisa bangun lingkungan yang baru, bisa bangun budaya yang baru. Terus selain itu kita juga ngajar di sini, ngajar bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena di sini sangat minim banget lah hal-hal yang termasuk sekolah ya, sekolah reguler. Mereka pun kesulitan seperti itu. Mereka kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Enggak yang gimana-gimana banget sih, tapi sederhana yang kita bisa itu wow buat mereka. Gitu. Jadi yang sederhana apa yang kita bisa, yang mampu kita lakukan itu justru sesuatu yang besar buat mereka.
Jadi kita ambil kesempatan itu, kita ambil peluang itu, wah ada nih gitu kesempatan untuk mereka bisa belajar selain dari akademik di sekolah. Mereka bisa belajar bahasa Inggris di sini, mereka bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan melalui board game, melalui ya permainan-permainan outdoor kayak gitu. Gitu sih. Kita visit desa juga anyway. Jadi kita visit desa di beberapa, kita punya 2 desa yang sedang kita kembangkan. Nama satu desanya itu Dusun Pelita, yang satunya lagi itu Dusun Parit 9. Jadi 2 desa ini di bawah naungan kita, Pusat Belajar Cahaya Indonesia. Di setiap desa ini udah ada orang-orangnya kita yang kita tempatkan di sana, kita support juga mereka, dan beberapa bulan sekali ada volunteer-volunteer yang kita ajak untuk visit desa itu lebih pedalaman lagi dari di sini. Di sana banyak anak-anak yang benar-benar antusias banget. Begitu kita datang, di sini jumlah anaknya tuh kita sekitar 38. Di sana itu sekitar 40 sampai dengan 50 anak. Begitu kita datang, mereka benar-benar antusias. Padahal kita tuh cuma bawa papan tulis, kita cuma bawa game kecil-kecilan, kita cuma bawa terakhir kita bawa sikat gigi, penyuluhan kesehatan. Itu tuh mereka datang yang benar-benar penuh harapan gitu loh. Jadi ya kita visit desa biasanya sekitar 2 sampai 3 bulan sekali kita visit desa untuk kasih semangat buat anak-anak di sana. Oke. Itu berarti kegiatan yang dimulai dari Grace sendiri atau langsung ada komunitasnya? Dari aku bikin dan akhirnya jadi komunitas. Jadi anak-anak biasa menyebutnya anak CI gitu. Mereka bilang, iya gabung sama anak CI yuk, kita pergi ke sana, kita pergi kemana gitu. Bang, akhirnya kalian yang tergerak dalam kegiatan ini ada berapa orang? Yang involved ya di kita nggak ada yang maksudnya gini, nggak mengikat gitu, sistemnya nggak mengikat. Jadi mereka bisa datang kapan aja, bisa support kapan aja. Sejauh ini yang bener-bener tiap bulan aktif, 2 bulan sekali atau program 3 bulan sekali yang kita punya itu aktif itu sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Oke. Ya, tapi mereka eksekutor ya. Jadi kayak kita kayak aku udah punya konsepnya nih, kita akan lakukan ini, udah punya listnya. Dalam minggu ini, bulan ini kita akan visi desa ini, kita akan bikin ini, bagikan ini dan segala macam. Begitu para volunteer-nya datang, mereka tinggal eksekusi. Paling biasanya pas sudah mau hari hanya secara teknis kita bagi tugas, terus mereka ngambil tanggung jawab. Aku tanggung jawabnya sebagai ini, aku ngambil ini, aku di sini gitu. Mereka ngambil tanggung jawab mereka sendiri sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Gimana caranya pertama kali memulai ini? Gimana? I don't have any idea. I have no idea. Jadi pertama kali aku bangun ini, mulai ini benar-benar yang aku ingat 3 kata ini. Use what you have, do what you can. Start where you are, use what you have, do what you can. Jadi benar-benar yang start aja dulu, use what you have, benar-benar kamu punya apa, pakai deh dulu gitu. Do what you can, bisa ngapain udah lakukan aja dulu. Waktu itu benar-benar sendiri, terus aku sharing ide 2019 bulan Agustus, bulan 6-7-nya tuh aku udah sharing ide sama teman-teman di kota. Aku bilang aku pengen ke desa ini nih, pengen doing something gitu, dan ternyata disambut baik oleh teman-teman. Ya udah, tanggal 3 Agustus 2019 kita buka English House pertama. Belum jadi pusat belajar, tapi jadi tempat belajar bahasa Inggris. Itu dihadiri oleh 11 volunteer. Pertama kali 11 volunteer, mereka yang mulai dari nyiapin tempat, nyambut anak-anak datang, kita bagi-bagi hadiah, semuanya ajak main, bikin panggung boneka. 11 orang itu. Jadi aku benar-benar yang nggak tahu punya ide apa, cerita aja. Ternyata waktu kita cerita, adalah teman-teman yang mau jalan bareng, adalah yang mau gerak bareng, dan akhirnya sampai hari ini. Pas pertama kali punya ide, berarti yang dilakuin pertama kali adalah ngobrol sama orang.
ngobrol, kita kasih tahu punya ide ini nih, dan udah siap untuk ditolak, udah siap untuk kayak ya Grace ide lu gitu banget sih, udah siap kayak gitu. Jadi sebenarnya ada atau nggak ada yang support itu udah siap. Oke, berarti pertama kali ngobrol sama siapa? Teman-teman? Pertama kali ngobrol sama temen kos. Karena kan aku di kota nggak kos kan. Kalau di sini rumah, di kamar. Kalau di sini rumah, kalau di desa, kalau di kota ngekos. Jadi dulu masih ngekos satu kamar sama teman. Kalau sekarang udah enggak, karena dia udah punya rumah sendiri. Jadi teman kamar ini aku hanya kayak malam tidur, sebelum tidur kan sebelahan tuh. Ya aku cerita, aku bilang, kayaknya aku pengen bangun kayak gini deh. Itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Wah bagus tuh Kak, katanya. Gimana ya cara mulainya ya, aku nggak punya ide nih, tapi aku pengen nih ngelakuin ini. Aku mulai ceritain sedikit-sedikit, dan akhirnya dari satu mulut ke mulut yang lain, jadinya akhirnya mereka support sih, bersyukur sih untuk itu. Oke, berarti pertama cerita satu orang, dan orang ini malah cerita ke banyak orang-orang lain gitu? Betul, ya, dan akhirnya jadi aku belum tahu kan awalnya, terus tiba-tiba ada orang yang telepon gitu, Grace, ini Gracie Mencintak ya? Oh iya Bu, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, telepon. Iya saya dengar dari si A, nama temen kamarku gitu. Dia cerita katanya kamu punya rinduan mau ini ya. Oh kalian bisa bantu apa gitu, dan akhirnya nggak punya apa-apa nih, benar-benar yang baru pindah gitu kan dari waktu itu dari Manado pindah ke sini dan nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang nanyain alamat, nanyain nomor rekening, nanyain semuanya untuk support, untuk kasih donasi ini, donasi itu. Sampai kita bisa hadiahin anak-anak itu kayak goodie bag gitu, dalamnya segala ATK lengkap, ada botol minum, ada macam-macam gitu. Dan I start dengan zero gitu, nggak punya apa-apa. Tapi anak-anak pas pulang dari acara pembukaan English waktu itu, mereka bawa something gitu. Itu yang buat aku, wow, keren ya, Tuhan menyediakan ya melalui orang-orang yang nggak tahu datangnya dari mana. Wow, oke. Kayak cuma punya ide dan ceritain akhirnya jalan. Oke. Sebelum kita terlalu jauh ke situ, aku mau balik dulu. Cerita di masa kecilmu, emang anak-anak itu kayak sebutuh itu ya dengan pengalamanmu di masa kecil, kenapa akhirnya melakukan gerakan ini? Jadi sebenarnya gini, waktu kecil itu aku pernah ngalamin yang namanya diskriminasi seperti karena aku Kristen gitu, dan daerah tempat tinggal aku ini mostly agama berbeda gitu. Nah jadi selama aku SD, SMP, aku udah banyak banget tuh mendengar hal-hal yang kalau dulu belum ada istilahnya penistaan agama. Tapi kalau sekarang kita udah punya undang-undangnya gitu. Enaknya sekarang kayak gitu. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penistaan agama, udah ada undang-undangnya. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi yang namanya agama dihina, Tuhan dihina, itu aku ngalamin gitu waktu masa kecil. Jadi waktu masa kecil itu suram banget lah gitu di sini. Nah, sempat kepikiran waktu kecil. Kalau aku gede, aku nggak mau balik ke tempat ini gitu. Kenapa? Karena trauma gitu loh. Trauma yang bukan cuma itu, sampai warna kulit, sampai fisik, rambut gitu. Jadi waktu kecil itu kan kulitku masih putih gitu ya, terus kayak di bulu tangan aku tuh warnanya pirang gitu. Sekarang nggak tahu berubah jadi hitam pirang gitu. Terus ya sering dikatain dengan sebutan nama binatang gitu. Itu bertahun-tahun aku terima kata-kata seperti itu gitu. Terus dengan agama aku yang seperti ini sering dihina dengan Tuhannya yang beginilah begitulah gitu, kan ibadahnya begini. Waduh, itu benar-benar yang memori yang merusak aku sih sebenarnya, yang kayak kalau udah gede nggak bakal balik nih ke tempat ini gitu. Nah sampai akhirnya pindah ke kota, banyak hal yang berubah dari aku, cara pandangku terhadap diriku sendiri dan cara pandang aku terhadap orang lain seperti itu. Jadi apa sih yang sebenarnya mendorong aku untuk bangun ini, sebenarnya bukan hanya faktor pendidikan aja, tapi banyak banget faktornya. Salah satunya aku pengen punya satu lingkungan di mana anak-anak yang dari usia mereka kecil, dari SD, SMP, mereka itu punya satu value namanya respect gitu, toleransi.
dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, kemudian berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut, bentuk tubuh. Aku pengen mereka tuh bisa melihat orang itu sebagai sesuatu yang berharga, manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan, berbeda, beragam, berharga. Kayak gitu. Dan kenapa Tuhan ciptakan berbeda? Ya karena kita memang saling melengkapi gitu. Supaya kita bisa saling melengkapi, kita saling bisa melakukan sesuatu dengan harmoni. Dan itu yang aku bangun untuk tempat ini, untuk daerah di sini. Kenapa akhirnya aku membangun sebuah komunitas atau sebuah pusat belajar? Karena memang tujuannya kita mau build environment, bangun lingkungan gitu, build culture, membangun budaya. Kalau nggak ada wadahnya, nggak bisa kita ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak ada orang-orangnya, nggak ada masanya, nggak bisa kita bergerak. Dan untuk aku yang usianya sekarang di range 20-an gitu ya, nggak bisa tiba-tiba merubah orang tua yang punya, let's say, mereka punya kedudukan di pemerintahan gitu, pemerintah desa, misalnya kepala desa, camat, atau lain sebagainya gitu, dan tiba-tiba datang cukup-cukup, kita mau bikin perubahan, kita mau bangun budaya yang baru, bla 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 bla. Ya orang-orang juga bilang, lu siapa, anak baru lahir kemarin sore gitu kan. Tapi masih ada anak-anak di bawahku nih gitu, anak-anak generasi di bawahku yang usianya masih 8, 9 tahun. Mereka di sini dari umur 4 tahun ada, 4 tahun sampai dengan umur 17 tahun ada di sini gitu. Dan buatku usia-usia yang SD kelas 4 sampai 6, kemudian kelas 1 sampai 3 itu masa-masa di mana mereka cari jati diri mereka. Nah, aku pengen mereka itu bisa terima diri mereka dulu, mereka benar-benar mencintai dulu diri mereka, baru akhirnya mereka punya pandangan yang baru terhadap orang lain. Nah, gimana anak-anak ini bisa menerima orang lain, sedangkan mereka tuh masih merasa tertolak dalam dirinya. Mereka masih merasa diri mereka itu nggak dicintai, nggak dihargai, mereka merasa diri mereka nggak bernilai, ya otomatis mereka nggak bisa menghargai orang lain, nggak bisa melihat nilai-nilai yang ada dalam diri orang lain gitu. Jadi perlu wadah sih, itu sih. Jadi tempat ini ada, Cahaya Indonesia ada, supaya ada wadahnya, anak-anak bisa punya nilai-nilai hidup yang baru, mereka bisa melihat diri mereka sebagai seorang yang berharga, dan mereka bisa menghargai orang lain. Wow. Sebenarnya dimulai dari pergumulan pribadi ya? Betul. Sebenarnya memang dari pribadi sih, dari kayak trauma masa lalu nih, gimana supaya ini nggak kejadian lagi nih di anak-anak yang lain gitu. Oke. Berarti di masa kecilmu itu menjadi masalah terbesar? Masa kecil aku menjadi masalah besar ya, aku pernah ngerasa itu. Itu masalah yang memori yang buruk lah buatku. Untungnya bersyukurnya aku ada di keluarga yang penuh kasih ya. Jadi setiap kali aku ngalamin penolakan di luar, aku diterima di rumah. Dan rumah memang adalah jawaban seharusnya. Oke, berarti komunitas ya komunitas pertama adalah keluarga, sangat penting untuk support ya. Setuju, betul banget. Kebutuhan sebelum sampai komunitas yang Grace sama teman-teman lagi bangun, setelah ketemu sama anak-anak ini, apakah mereka mengalami masalah yang sama? Oh, mereka bukan cuma mengalami masalah yang sama, lebih complicated dan lebih rumit lagi. Ada yang kasusnya sama, ada yang kasusnya sama, diskriminasi, ada yang dibully. Aku kalau soal bully ya, aku ngerasa ya mungkin udah campur ya dulu ya, dibully, ya diejek, diolok dan segala macam gitu ya. Nah kalau di sini ada yang sampai dibully itu dipukul gitu, sampai dipukul, barang-barangnya diambil gitu. Ada satu teman juga yang dia Chinese gitu, sama ngalamin hal-hal yang kurang lebih sama mirip apa yang aku alami dulu. Kemudian ada satu ini yang paling baru banget nih, kasusnya satu anak, dia sukunya Jawa, agamanya Kristen, dari SD sampai dengan sekarang SMP dia tingkat kelas terus, jadi dia memang anak berprestasi. Talentanya banyak gitu ya. Kemudian waktu dia kelas 6 SD nilainya dipermainkan sama guru
guru dan kepala sekolah seperti itu. Guru aja. Kemudian orang tuanya berani lapor ke kepala sekolah dan akhirnya nilainya dikembalikan yang seharusnya gitu. Kejadian juga waktu SMP. Kecurangan demi kecurangan karena faktor yaitu tadi faktor agama gitu ya. Sebenarnya ini hal yang agak sensitif gitu untuk dibahas, tapi ya faktanya gitu. Faktanya gitu, kejadian seperti itu. Ya nggak bisa kan tiba-tiba aku datang cukup-cukup masuk ke sekolah, kita bikin perubahan, Bang. Nggak bisa gitu. Tapi kita bangun anak-anak ini supaya kedepannya kalau mereka punya mimpi, entah mereka mau jadi guru, entah mereka mau jadi kepala sekolah atau apapun someday, ya mereka udah punya nilai dari waktu mereka kecil. Gimana pengaruh keluarga ke anak-anak itu yang punya masalah itu? Keluarga mana? Orang tuanya. Maksudnya? Jadi kan tadi ada yang punya masalah kayak gitu. Kan Grace juga pernah punya masalah seperti itu, bersyukurnya keluarga support. Gitu kan. Apakah anak-anak itu dapat support dari keluarga atau dipendam sendiri? Some of them, ya. Beberapa mereka disupport oleh keluarga. Beberapa ada yang keluarganya nggak peduli. Beberapa keluarga nggak peduli ini nggak peduli ini maksudnya mereka justru menimbulkan perpecahan ya. Ada juga gitu, ada yang orang tuanya nggak terima, ngamuk sama anak orang lain kayak gitu. Itu ada dan anak SD di sini, jadi orang tuanya nggak terima. Ada juga yang anaknya dibully, emaknya malah mukul anaknya juga, kasihan anaknya gitu. Ya, kayak itu lah ya, masalah-masalah kayak gitu. Dan aku rasa di beberapa daerah juga pasti ada masalah yang sama. Oke. Terus perannya kalian kan selain mengajar pasti kan sebenarnya tetap ngasih value kan? Betul. Prosesnya gimana? Dari pertama mereka masuk kelas, apa yang kalian lakukan? Yang paling banyak sih, kita paling banyak ngobrol tentang nilai-nilai itu pas permainan. Jadi pas ada game-game outdoor, itu kita masukin nilai-nilai. Jadi kita bisa melihat karakter anak itu dari cara mereka berkompetisi. Jadi kita ngelihat mereka, curangnya mereka, jujurnya mereka, kerjasamanya mereka, berusaha kerja kerasnya mereka, atau mereka mau cari cara gampang kayak gimana, itu biasa kelihatan pas waktu main game. Kayak gitu, paling banyak di main game. Tapi sebelum semua proses mereka datang, belajar, main dan segala macam, di awal kita ada sosialisasi. Jadi ada satu hari, biasanya 1 minggu sih, dalam 1 minggu itu pertemuan 1 minggu tuh isinya sosialisasi ke anak-anak. Kita ceritakan tentang budaya, kita ceritakan tentang nilai-nilai kita di sini. Terus kita juga ada ini kan, ada kayak standing banner gitu, di setiap poin-poin kita jelasin ke mereka. Dan mereka pulang juga biasa bawa kertas kecil kayak card gitu, aku bikin. Jadi isi card itu tentang karakter-karakter yang kita terapkan untuk mereka kalau mereka ada di sini, ini karakternya seperti ini. Mulai dari ngampunin orang lain, mulai dari nggak pelit, terus nggak berantem hanya karena masalah-masalah yang sepele seperti itu. Terus menghormati, respect, kita paling tanemin soal respect. Sampai di dinding ruang belajar juga kita tulis gede-gede tentang respecting people gitu, tentang menghargai orang-orang seperti itu. Jadi di awal 1 minggu pertama sebelum proses kegiatan belajar berjalan, mereka disosialisasi, kita ceritain tentang budaya-budaya yang ada di tempat kita seperti itu. Berarti sebelum pandemi semua masuk kelas setelah pulang sekolah berarti bentuknya? Betul, sebelum pandemi semua masuk kelas setelah sekolah. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam ada yang dulu sebelum pandemi dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Oke, berarti selama jam itu mereka ada yang main, ada yang belajar, kayak gitu kurang lebih ya? Karena kita ruangannya masih terbatas kan di sini kan. Jadi setiap kelas ganti. Jadi ada yang kelas jam 1 sampai jam 2.30, begitu selesai ganti, masuk lagi kelas yang jam 3 sampai jam 5, ganti lagi nanti, dulu kita sampai jam 7:30, tapi mengingat di sini kan desa ya, terus kalau udah malam tuh gelap gitu loh,
Jadi akhirnya kita udah nggak ada di kelas yang setengah 7 sampai setengah 8, kita akhirnya pindahkan ke jam 1 siang. Oh, oke. Pas baru mulai atau mungkin masa-masa sekarang pasti ada penolakan dong. Penolakan, oke. Ada nggak satu case yang bisa diceritain pas proses, misalnya orang tuanya nggak mau atau orang-orang di desa itu menolak kayak gitu? Ada. Gimana? Ada, ceritain satu dong. Oke, aku cerita ya. Jadi di sini itu kan bukan cuma belajar secara akademik, bukan cuma belajar di kelas kayak gurunya ngajar, kamu disuruh duduk tenang nulis segala macam gitu, enggak. Tapi karena aku suka bikin sesuatu gitu ya. Jadi aku juga hati anak-anak untuk bikin, istilahnya kalau mungkin di sekolah tuh kayak prakarya gitu. Tapi lebih kepada bisa bikin card dari hasil karya tangan, kita gunting, kita lem, bikin jadi 3 dimensi atau apa seperti itu. Nah, jadi banyak ya, bukan cuma itu, banyak banget lah beberapa hal yang anak-anak kerjakan di kelas dengan kreativitas mereka. Aku kan suka musik ya, jadi putar Spotify ini ceritanya. Nah, lagu-lagu yang aku putar itu lagu-lagu yang benar-benar membangkitkan semangat, lagu-lagu yang netral lah. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku putar lagu-lagunya GAC, aku putar lagunya The Overtones, Yana Sarasvati ya, gitu-gitu lah ya, groovy gitu. Jadi kayak membangkitkan semangat gitu ya. Jadi kan di Spotify bisa tershuffle otomatis tuh, kita nggak set kan ya, jadi kita klik aja lagu yang biasa kita putar, udah. Nah kemudian terputarlah satu lagu Saya Pelindungmu, lagunya di Overtone. Anak-anak pada nanya, ini sini lagu apa, kok liriknya bagus gitu. Jadi aku ceritain lagu Saya Pelindungmu gitu dari di Overtone. Pulang dari sini diputar sama anak itu, diposting di status WhatsApp, ditulis liriknya. Terus dikomen sama bapaknya, Dek, itu kata-kata dari mana, katanya gitu. Anaknya ini screenshot chat bapaknya, kirim ke aku. Terus anaknya bilang, oh ini dari Miss Grace, liriknya bagus pak, katanya gitu. Wah, nah di sini aku udah mulai waktu baca chatnya juga, oh gini ya gitu. Jadi bapaknya bilang, wah hati-hati ya dek, di sini nanti ada unsur-unsur kristenisasinya nih, karena di kita nggak ada nih kata-kata seperti ini. Gimana ya liriknya? Walaupun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu, tau ya gitu ya. Gitu. Dan sama sekali nggak ada lirik-lirik kristenisasi di situ. Sampai ini anak bilang gini ke bapaknya, astagfirullah pak, nggak ada, Miss Grace nggak kayak gitu, dia bilang. Dia screenshot semua lirik, dia cari di Wikipedia, dia kirim link YouTube-nya sama bapaknya. Jadi semua itu dia yang jawab ke bapaknya, bener-bener yang apa yang dia dapatkan gitu dari sini. Dan sama sekali kita nggak kristenisasi di sini. Ini bukan tentang value orang Kristen ya, tapi benar-benar bagaimana kita menghidupi hidup kita dengan cara yang lebih baik aja gitu, untuk bisa menghormati, menghargai orang lain kayak gitu kan. Jadi aku nggak pernah membuat sebuah pembelaan dari anak ini yang beri penjelasan ke bapaknya gitu. Sampai hari ini anak ini masih tetap belajar di sini. Itu sih yang aku nggak pernah mikir kalau ternyata sampai sebegitunya orang berpikir hanya karena sebuah lirik lagu yang menurut aku lirik lagu ini bagus, menceritakan tentang sesuatu yang bagus ya, baik gitu, bisa dinilai sebagai sebuah lirik untuk kristenisasi gitu. Which is ini nggak masuk akal, nggak make sense buatku. Tapi aku nggak perlu untuk membela diri dari apa yang anak ini dapatkan di tempat di sini, dia sendiri yang jelasin ke orang tuanya. Itu case yang aku paling ingat banget. Oke. Terus ada pertemuan nggak akhirnya sama bapak itu? Ke bapaknya sih jarang, tapi ke ibunya ya beberapa kali sering ibunya datang. Ibunya sama bapaknya agak beda value ya. Jadi ibunya datang, justru ibunya sering berterima kasih gitu. Anaknya belajar di sini banyak banget yang didapat, pulang ke rumah dia suka cerita gitu lah. Jadi ibunya yang biasa cerita. Karena kita 3 bulan sekali ada pertemuan, ada parents meeting. Jadi wow,
aku butuh feedback dari orang tua. Butuh feedback dari orang tua nih, anak-anak ada perubahan nggak sih di rumah gitu. Karena yang terpenting itu kan keluarga ya. Anak-anak pintar di rumah, pintar di sekolah, pintar di mana-mana, pintar di permainan. Tapi kalau di rumahnya anak-anak ini nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua ya, ngapain gitu. Tetap aja butuh yang namanya feedback dari orang tua. Oke. Feedback dari orang tua yang apa ya, yang signifikan banget dari awalnya anaknya kayak gimana, terus setelah ikut kelas kalian dia jadi kayak gimana gitu, boleh cerita nggak? Ada satu feedback dari orang tua ini di 6 bulan pertama belajar. Jadi ada 2 kakak adik, dia ini satu masuk kelas di sini, belajar di sini, jadi mereka ini sering berantem karena ngambil barang. Misalnya abangnya ngisengin adiknya nih, ngambil barang, adiknya mukul abangnya. Nah, kejadian juga ke orang lain. Jadi 2 kakak adik ini, 2 abang adik ini sering juga nih mukul orang lain kayak gitu. Nah, mereka kalau udah habis mukul, habis marah, nggak ada penyelesaian, ya udah hilang begitu aja. Namanya juga anak-anak. Ya kalau udah habis berantem ya udah mereka lupa gitu kan, lupa kalau mereka baru berantem, ntar main lagi gitu. Tapi di sini enggak. Jadi begitu mereka habis berantem, mereka mau nangis kayak mau pukul kayak gimana ya, setelah itu aku suruh mereka ketemu nih, mau 2 anak ini atau dengan yang lainnya, aku ketemukan, terus aku kasih tahu kesalahan mereka, terus aku ajarin untuk mereka minta maaf. Waduh, keras banget, nggak mau mereka minta maaf. Kata maaf keluar dari mulut mereka tuh kayak sesuatu yang haram banget gitu, nggak akan pernah mereka mau lakukan. Nah itu kan sering terjadi tuh. Terus aku ajarin mereka untuk minta maaf. Setelah minta maaf, mereka peluk orang yang mereka sakiti, atau enggak mereka salam. Paling sering aku suruh mereka peluk gitu. Dan 2 abang adik ini juga sering kejadian gitu, baik 2 abang adik ini maupun dengan orang lain. Nah sekitar 6 bulan berjalan, lebih lah dari 10 kali mereka berantem, konflik, diskusi sama bukan diskusi tapi kayak ngomong kata-kata yang udah sampai nadanya tinggi, teriak-teriak gitu kan ya. Setelah itu aku suruh minta maaf, pelukan. Beberapa kali terjadi mereka bisa pelukan, sampai akhirnya tiba-tiba masuk chat di grup orang tua. Orang tuanya bilang, Miss Grace, makasih ya, anak-anak saya di rumah habis berantem mereka berpelukan minta maaf. Wow. Iya, dia tuh aku langsung bilang, oh luar biasa. Di sini aku ngerasain susah banget gitu. Tapi ini orang tuanya yang chat panjang lah pokoknya kan. Intinya dia bilang gitu, makasih ya anak-anak saya habis berantem mereka langsung berpelukan saling minta maaf. Saya pun terharu, dia bilang kayak gitu. Lalu aku balas, saya juga terharu Bu. Makasih ya udah bantu kami untuk kerjasama dalam mendidik anak-anak. Ya itu sih yang aku ingat. Oke. Pas dengar itu kayak hatiku keras hangat gitu. Oke. Ketika akhirnya anak-anak kita sudah ikut kelas di situ, kan ini sudah berjalan berapa lama? 2019, 2020, 1 tahun ya, yang efektif ya 1 tahun. Oke, 1 tahun. Dari proses ikut kalian, ada anak yang udah lulus nggak? Lulus itu maksudnya entah mereka akhirnya pergi ke kota atau pergi kemana dan mereka sudah jadi pribadi yang lebih baik. Ada, tapi anak ini anak baru. Nah, untuk jadi pribadi yang lebih baik atau enggaknya aku belum tahu ya. Karena mereka baru aja masuk Februari 2020. Terus belajar sampai dengan April, Maretnya itu pandemi. Maret 2020. Itu pandemi, kemudian mereka tapi tetap belajar sampai April sama aku, terus habis itu April mereka ujian nasional, kemudian habis itu mereka pindah kota. Lepas dari itu, kita hanya chat via WhatsApp, hanya nggak intens juga, jadi dia udah di kota sekarang. Setelah itu perubahan apa juga belum tahu, karena benar-benar yang kita bertemu itu hanya di bulan Maret, which is itu mungkin sekitar 5-8 kali pertemuan. Jadi belum tahu, maksudnya aku belum tahu gitu ada perubahan apa dari dia pas masuk sampai dengan dia udah pindah kota. Oke. Sebelum pandemi kalian kelas. Setelah pandemi kayak gimana kegiatannya? Zoom?
Campur dua-dua. Sebelum pandemi kita full kelas, full permainan outdoor, indoor kita tetap sama-sama gitu rame-rame. Setelah pandemi itu jadi pandemi itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu benar-benar nggak ada. Jadi kayak masih berharap. Jadi waktu Maret kita masih berharap mungkin ini sekitar 2 bulan gitu kan ya. Jadi waktu itu pernah tuh 2 bulan. Di bulan ketiga udah bisa masuk. Ternyata pas bulan ketiganya belum nih, diperpanjang lagi. Mungkin Agustus sudah bisa masuk. Ternyata Agustus belum, Oktober udah boleh masuk. Sampai kayak gitu kan waktu itu infonya. Jadi ternyata nggak bisa masuk juga. Nah, tapi udah banyak orang tua murid yang udah datang ke sini, terus dia bilang nggak apa-apa lah, di sini kan zona hijau, udah kita bikin tetap aja kelas dan segala macam gitu. Dan karena input seperti itu masuk banyak, dan akhirnya aku bikin surat izin ke desa, ke dinas pendidikan di UPT di sini, kemudian bikin surat yang harus disetujui para orang tua murid. Nah, kalau orang tua murid nggak setuju untuk anak-anak yang datang, jadi nggak apa-apa, anaknya tetap di rumah kayak gitu. Tapi volunteer kita nggak izinkan datang. Jadi orang-orang yang bukan asli dari sini kita nggak bisa izinkan datang. Nah, sedangkan orang-orang yang mau berbagi ini banyak nih, gitu. Sampai ada temanku guru di salah satu sekolah swasta di Pontianak, dia mau ngajarin tentang robotik waktu itu. Gregetnya nggak dapet nih Grace kalau nggak datang, katanya gitu kan. Dia pengen banget datang, karena nggak bisa datang, akhirnya kita pakai Zoom. Jadi dia bikin sistemnya, dia bikin segala macem. Wah, aku pikir ya bakal ngantuk nih anak-anak nih kan, belajar IT, kemampuan analisis dan segala macem itu. Anak-anak usia umur 8-9 tahun sampai dengan 14 tahun waktu itu dalam satu kelas. Aku udah mikir nih, anak bakal krik-krik nggak ya? Ternyata asik banget. Nggak sadar udah 2,5 jam. Ini guru memang asik ngajarnya tentang robotik via Zoom. Pernah juga ngajar bahasa Inggris, satu volunteer kita dari satu sekolah swasta di Pontianak, dia ngajar via Zoom, asik juga. Jadi nggak ada yang akhirnya terputus ya sistem belajarnya. Setelah pandemi, kelas tetap ada, tapi kelasnya dibatasin. Kalau yang tadinya 12 anak, kita batasin jadi 6 anak. Terus karena pagi mereka nggak ada sekolah, mereka sekolah online, terus cuma berapa menit gitu mereka masuk di kelas, ada jadwal pagi jadinya sekarang. Jadi jadwal pagi, siang, sore. Oke, berarti di awal-awal doang kesulitan pandemi, sebenarnya sekarang sudah bisa berjalan normal semuanya ya? Sekarang udah bisa berjalan normal, tapi tetap pembatasan sosial ya, social distancing. Kita tetap kurangin jumlah anak di dalam kelas. Oke. Sekarang kalau kalian para pengajar atau siapapun yang jadi volunteer di sana, yang aktif terus di sana ada berapa orang? Yang aktif terus stay maksudnya nih, full time? Nggak ada. Full time aku. Iya. Karena pertama penyebabnya ini ya, karena di sini itu kan anak-anak muda yang aktif untuk kegiatan-kegiatan gini nggak ada. Aku doang. Kalaupun ada, bukan dari sini, dari luar. Dan itu mereka pasti udah dapat insight dari luar, dan akhirnya mereka mau untuk memberi diri mereka turun ke desa, turun ke lapangan, jadi relawan kayak gitu. Jadi untuk yang stay di sini nggak ada, belum ada sih. Mungkin ada, karena ada satu yang udah hubungin aku, dia resign dari kerjaannya. Aku juga kaget, ini baru-baru. Mungkin nanti kalau misalnya udah berjalan, Februari kita udah berjalan normal semuanya, ya mungkin dia akan muncul juga sih nanti di beberapa media sosialnya kita, di website dan di Instagram. Karena dia datang untuk support, dia bilang gitu. Jadi dia resign, dia mau jadi full time di sini. Wow, segitunya ya? Ya, itu juga aku agak shock. baru banget Desember kemarin. Jadi dia telepon aku, dia bilang udah resign nih dari kerjaannya. Loh, kenapa? Aku bilang, iya mau support CI. Serius? Iya. Serius mau stay di sini? Iya, mau stay di sana. Wow. Jadi ini belum ketemu karena aku juga baru nyampe kan, baru dari Jakarta kemarin. Hari ini 2 hari lah, udah 2 hari di sini. Wow, oke. Jadi belum. Sejauh yang aku pikirkan sih, kebanyakan belum stay karena
ya mau gimana pun karena ini kegiatannya ada volunteer kan, sebenarnya setiap orang butuh biaya hidup kan. Oh betul. Berarti sebenarnya kesulitannya teman-teman itu nggak sih, atau itu cuma pemikiranku doang? Nah, benar. Itu salah satu kesulitan juga, karena volunteer, judulnya volunteer gitu ya, relawan. Kita melakukan sesuatu karena sebuah inisiatif, gitu. Bukan karena kita kerja, ada effortnya, dan effort kita dibayar gitu, enggak. Itu menjadi salah satu juga. Jadi, kita nggak bisa memberi jaminan kalau misalnya seseorang itu stay di sini akan dibayar berapa, kita belum bisa menjamin itu, gitu. Yang jelas, setiap apa yang kita lakukan, please jangan berharap sesuatu yang materi gitu. Kalau ada, kalaupun itu ada, itu adalah bagian dari bonus-bonusnya kita, dan itu bukan sesuatu yang kayak kalau kamu bervolunteer di ICI kamu pasti dapat sekian ratus ribu atau dapat sekian juta. Kita nggak bisa berani janjiin itu gitu. Tapi so far setiap anak-anak yang datang biasanya kita hitung jumlah mereka berapa. Untuk transport dan konsumsi biasanya kita tanggung di sini. Oke, berarti biaya operasional yang buat semua ini berjalan adalah sumbangan dari orang-orang kayak gitu ya? Yap, sumbangan dari orang-orang dan penjualan kaos, jangan lupa. Oh iya, benar, KRP, oke. Penjualan kaos, ya. Oke, sekilas buat teman-teman yang nonton ini, kalian kalau ingin support, boleh beli kaosnya, cek tuh ada akunnya KRP Clothing. Kita punya brandisini.com juga. Jadi brandisini.com kita mencetak kaos, tote bag, dan hoodie. Produksinya di Jakarta, jadi kalau dikirim ke seluruh Indonesia, biaya yang kirimnya jauh lebih murah. Oke. Nanti minta rinciannya biar kita jelasin di deskripsi ya. Bisa banget. Aku kepikiran satu sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Sekarang aku lagi perhatikan satu channel YouTube namanya Pita Kuning, punyanya Panji Pragiwaksono. Jadi dia narasinya gini, anak-anak kanker tuh banyak yang nggak punya kesempatan untuk menceritakan masa kecilnya. Akhirnya mereka buat channel YouTube, mereka undang-undang orang-orang yang ya berpengaruh lah, artis dan segala macamnya, share cerita masa kecilnya dan dibuatin videonya ke YouTube. Aku ngelihatnya sih salah satu tujuannya adalah satu, ke depan biar mereka nggak tergantung sama sumbangan. Jadi si channelnya bisa monetize traffic dan bisa membawa pemasukan dan bisa menghidupi kegiatan sosialnya mereka gitu. Mungkin kan nggak cara kayak gitu dilakukan buat Cahaya Indonesia? Belum dipikirkan sih ya, karena kita belum ada orangnya yang pegang gitu. Jadi itu memungkinkan, peluangnya ada untuk kita bisa lakukan itu gitu. Hanya kita masih keterbatasan sumber daya manusianya. Sekarang kita punya website kita dipegang oleh satu orang, dan kita punya media sosial juga. Berharapnya awalnya kita bisa di sini bisa kayak menyuarakan segala apa yang kita lakukan di sini dan bisa didengar oleh banyak orang gitu. Tapi faktanya ternyata kesulitan juga karena terbatasnya sumber daya gitu sih. Kalau kedepannya kita nggak tahu ya, kedepannya bagaimana, tapi kita percayalah apa yang udah kita mulai dengan baik, kedepannya kalau tetap terus konsisten dikerjakan ya sangat memungkinkan sih menurutku. Kepikirannya sederhana sih kan. Oke, sorry aku potong. Kamu mikirnya sederhana karena aku lihat banyak, ya aku sudut pandangnya dari sisi digital ngelihatnya ya. Sekarang banyak banget tuh orang cuma stand kamera, ngerekam kegiatannya dan di-upload kayak gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu mikir editing dan segala macam. Kalau memang memungkinkan kayak gini, cuma direkam, langsung di-upload dan udah selesai, setidaknya ada dokumentasi kegiatannya kayak gitu. Ya, mungkin bisa. Belum dicoba. Sejauh ini kita ada dokumentasi di YouTube. Kita punya channel YouTube namanya Rumah Anugerah Indonesia. Channel YouTube itu ada dokumentasi kegiatan kita.
di sini ada kegiatan anak-anak visit desa, perlombaan anak-anak di sini gitu. Tapi ya itu masih seadanya, karya anak-anak dan ya apa yang bisa aku bantu coba aku bantu, tapi masih tetap seadanya. Kalau ada volunteer yang mau support untuk bagian multimedia, wah senang banget. Cuma kita belum ada. Oke. Oh, ngobrol tentang sudut pandangmu dulu sebelum balik lagi ke anak-anak. Menurutmu karya itu apa sih? Well, karya itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Oke. Dengan melihat apa yang sudah dikerjakan untuk Cahaya Indonesia, bisa dibilang nggak kalau itu bukan untuk jadi pride pribadi, tapi itu bisa dibilang nggak sudah jadi sebuah karyamu dan teman-teman? Aku nggak tahu ya. Kalau soalnya buatku ini belum sesuatu yang berhasil. Maksudnya gini, berhasil nih standarnya adalah mereka lulus, mereka selesai, mereka seperti tadi ada yang udah lulus sekolah, mereka pindah ke kota, tapi kita nggak tahu kabarnya gimana, kita nggak tahu perkembangannya, perubahan hidupnya ada atau enggak gitu ya, belum tahu gitu. Jadi belum berani bilang ini sebuah karya yang bagaimana banget ya. Tapi kalau dengan sebuah pengertian bahwa karya adalah sesuatu yang kita ciptakan, kita buat, ya mungkin ini bisa dibilang sebuah karya. Oke. Kenapa aku bertanya kayak gitu? Salah satu tagline yang jadi visi kita itu karya selesai masalah gitu. Itu juga kenapa kita ngajak Grace ngobrol. Kita pengen ngajak orang-orang yang mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka lakukan untuk setidaknya dimulai dari permasalahan sendiri dan menyelesaikan masalah di lingkungannya gitu. Kenapa kita tanya itu? Balik lagi ke anak-anak. Kalian ketika proses belajar mengajar atau mungkin di luar kelas, pendekatannya tetap secara personal dong berarti ya? Iya, secara personal. Karena jumlahnya juga nggak banyak. Oke, berarti semua anak itu bisa diajak ngobrol satu-satu setiap kelas? Ya, bisa. Dan memang kita di sini sesama volunteer juga aku sampein kok. Kita bikin pendekatan secara personal ke anak-anak, sampai mereka merasakan nyaman untuk mereka bisa cerita sama kita, sama anak-anak, sama teman-teman volunteer juga, bisa bermain pada waktu di kelas. Mereka menghormati teman-teman yang ngajar sebagai pengajar. Pada saat bermain, pada saat ngumpul sama-sama, mereka bisa menjadikan teman-teman volunteer sebagai teman. Oke. Anak-anak yang di sana dari umur berapa sampai umur berapa? Totalnya kita dari anak umur 4 tahun sampai dengan umur 17. 17 itu berarti sampai SMA? SMA, ya. Tapi yang SMA udah jarang banget datang karena didominasi sama anak SMP ya. Anak-anak SMP usia 13, 14, 15. Jadi yang SMA itu kalau kita bikin pertemuan yang gabung barengan, mereka tuh udah minder gitu. Karena jumlah mereka lebih dikit. Ya. Harus dipikirin juga biar seimbang ngobrolannya. Iya, betul. Berarti itu salah satu yang jadi permasalahan sekarang? Permasalahan sih belum ya, karena mereka jarang kita gabung. Digabung itu biasanya per 3 bulan sekali kalau ada fun day, inspiration day. Biasanya selama pandemi kita nggak pernah ngadain inspiration day. Jadi inspiration day ini adalah hari dimana biasanya kalau ada teman-temanku dari mana datang gitu, misalnya dari Jakarta atau dari mana gitu, yang mereka punya masa lalu juga, dan akhirnya mereka bangkit dari masa lalunya dan mereka mau sharing tentang kehidupan mereka ke anak-anak. Aku bikinin tuh inspiration day kayak gitu. Nah, biasanya tuh nggak tentu, bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, itu digabung semua. Gitu. Kalau fun day biasanya 3 bulan sekali. Jadi kalau fun day yang anak-anak TK dan SD 1-3 nggak kita libatkan, dari 4, 5, 6 terus SMP sampai dengan SMA kita libatkan, kita gabung jadi satu, mereka bermain sama-sama. Nah, belakangan ini waktu kita ngadain fun day, anak SMA nggak pernah mau ikut gitu. Jadi mereka udah ngalamin yang kayak
oh ini kan anak-anak SMP aja Miss gitu. Padahal permainannya juga dimainkan sama orang-orang dewasa, bahkan pekerja-pekerja di perkantoran juga mereka main gitu kan permainan-permainannya. Hanya ya itu karena ada perbedaan usia, jadi mereka jarang. Lagian anak-anak yang SMA juga dikit kok, nggak nyampe 5 orang, 3 lah, 2 sorry, sekarang yang aktif 2. Berarti pembagian kelasnya kayak sekolah biasa ya, ada yang kelas SD, SMP, dan SMA. Iya, tapi dibedain lagi nih, yang SD dari kelas berapa sampai kelas berapa digabung jadi satu, dari contohnya 1 sampai 3 kita gabung jadi 1, 4 sampai 6 digabung jadi 1, kemudian yang SMP itu kita pisah, kelas 1 sampai 2 jadi 1, kelas 3 kita pisah sendiri. Oh, oke. Yang Ya. SMP, SD make sense. Yang SMP kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Karena pada saat mereka belajar bahasa Inggris yang kita bagikan ini kan di kelasnya tuh, ini kelas, ngomongin kelas berarti belajar bahasa Inggris ya mereka ya. SMP kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu kita kasih basic untuk belajar ngobrol gitu, memperkenalkan diri dan segala macam. Nah, which is mereka sebenarnya dapat juga di sekolah, tapi mereka nggak pernah praktekin. Nah, aku pengen ini jadi satu budaya untuk mereka bangun kepercayaan diri mereka. Value-nya itu sih. Jadi ada kepercayaan diri mereka yang terbangun dan mereka akhirnya berani explore lagi gitu. Karena belajar bahasa itu kan nggak kayak matematika ya. Jadi mereka harus punya teman gitu untuk ngobrol, untuk berbaur. Sebisa mungkin di sini setiap bulan itu dulu sebelum pandemi kita datangin orang-orang baru. Nah, orang-orang baru tujuannya untuk membangun kepercayaan diri anak-anak di desa, ngomong gitu. Coba deh sesekali pergi ke daerah pedalaman. Ada banyak daerah pedalaman yang aku pernah kunjungi sebelum ada Chai Indonesia. Jadi dulu sempat ada kesempatan untuk jadi penerjemah buat beberapa orang-orang dari luar negeri untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Tiap masuk ke pedalaman, kita ketemu anak kecil, mereka nggak mau ngomong. Kita tanyain namanya siapa, dan mereka malu-malu, sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kalau kita lagi ngelakuin kegiatan apa-apa, mereka ngintip kayak gitu kan. Sebenarnya mereka punya kemampuan gitu, hanya nggak tahu ya kenapa mereka tumbuh sebagai anak yang malu-malu gitu loh. Nah, supaya ini kan tiap bulan datengin volunteer asing gitu, orang-orang asing untuk mereka ketemu orang baru. Untuk daily-nya gimana? Daily-nya yang kelas 1, kelas 2 ini kita mix, kita campur. Jadi dicampur supaya mereka punya satu keberanian untuk mereka berani nyapa orang baru walaupun berbeda kelas. Karena bukan materi sekolah yang kita pelajari, yang kita bagikan ke mereka kan. Oh, oke. Itu Dan yang ini bukan English course ya. Kenapa? Jadi ini bukan English course, jadi bukan kursus, bukan tempat kursus yang ada levelnya gitu. Ini benar-benar yang build culture, build environment di sini. Tapi bahasa Inggris jadi salah satu toolsnya gitu ya. Sorry, gimana? Tapi bahasa Inggris jadi salah satu alat untuk iya betul. Bahasa Inggris itu. jadi alat untuk mempersatukan mereka. Gimana awalnya kok bisa teman-teman dari luar bisa ikut ke sana? Relasi nih teman-temanku. Why? Iya. Enggak juga, dari beberapa komunitas. Ada beberapa komunitas lah. Ada komunitas namanya Love Borneo, itu mereka yang visit desa-desa, daerah-daerah pedalaman, mereka bangun-bangun rumah baca. Jadi beberapa teman-teman Love Borneo biasa mereka datang untuk visit. Terus teman-teman dari sekolah STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, mereka butuh apa namanya ya? Ada istilah yang mereka butuhkan dari kampus dan mereka pilih Chai Indonesia. Menurut mereka, ini baru-baru ini juga ada satu teman dia minta untuk terima, ini nggak anak magang nggak katanya. Wah, kita mau terima-terima aja ya kalau anak magang gitu, tapi bisa keluarin surat nggak untuk dikirim ke dosen segala macam. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kebetulan kita di sini resmi, organisasinya resmi, badannya resmi, jadi kalau orang mau datang dan butuh surat, kita bisa keluarkan surat izin dan apalah yang dibutuhkan kita bisa keluarkan di sini. Oh, berarti kalian bentuknya sudah yayasan, sudah berbadan hukum ya? Sudah berbadan hukum, betul. Oke, berarti dari sejak awal itu berbadan hukum udah diurus atau pas proses berjalan aja?
pas proses berjalan. Karena kan nggak ngerti kan, bener-bener yang aku masih baru-baru banget nih. Jadi sambil berjalan sambil belajar. Jadi waktu udah jalan, yang penting start dulu nih, start dulu. Mau nanti gagal di tengah jalan dan kemudian kita belajar lagi, it's okay gitu ya. Yang penting berani untuk mulai, kita mencoba belajar terus. Di tengah-tengah proses berjalan, aku sambil cari-cari info, buka-buka website gitu. Dan akhirnya ya gitu kan yayasannya berdiri secara resmi. Oh, oke. Berarti aman lah dalam kegiatannya kalau ada kegiatan-kegiatan resmi. Betul, dan itu penting sih menurutku. Kalau kita mau lakukan kegiatan kayak gini, nggak hanya sebagai tempat buat ngumpul-ngumpul, tapi ada dasar hukumnya juga nih, kita dilindungi nggak nih, gitu. Karena kalau nggak ada, kita bisa dibubarkan kapan aja, kan? Oke. Iya, ditambah lagi dengan isu-isu yang nggak jelas, ini perkumpulan apa, gitu kan. Jadi ya kita jelas sih, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke. Kalian kan bentuknya kurang lebih kan berarti jadi komunitas ya antara Miss, pengajar dan anak-anak yang ada ya. Sebelum nanya samamu, sudut pandangmu tentang komunitas ini, gimana sih cara pandang anak-anak atau menilai komunitas Cahaya Indonesia ini? Sepenting apa buat mereka? Wah, kalau itu nggak bisa aku nilai sendiri ya, mesti dari luar ya, karena itu output kan ya. Jadi ini ada output sesuatu yang diceritain selain tadi yang anak-anak yang berantem itu? Yang paling sering anak-anak itu ceritain sering ini sih, jalan-jalan. Aku sering bawa mereka pergi visit desa. Jadi dari situ mereka suka cerita gitu, punya pengalaman-pengalaman. Miss mau lagi dong kalau misalnya ada visit desa ini atau desa kemana, kami ikut dong gitu. Karena bondingnya itu kan ada di situ ya, pas waktu kita jalan. Di sini kan perjalanan itu darat sama air gitu, nggak bisa ditempuh semua desa pakai lewat darat. Jadi ada lewat darat, ada lewat air pakai klotok. Nah biasanya di klotok itu banyak momen-momen gitu kan sama anak-anak. Baik bercanda-bercandanya, ngambek-ngambekannya, terus ada yang ninggalin kerjaannya, gitu. Ada yang punya tanggung jawab nggak dikerjakan, akhirnya ditinggalkan sama orang lain. Nah itu jadi momen gitu. Nah momen-momen yang kayak gitu yang biasanya diceritain sama anak-anak kalau mereka udah H+1 atau H+2 dari kegiatan, mereka datang ke sini, mereka suka ceritain itu. Biasa tuh cuma nikmatin aja mereka ngomong apa. Oke. Berarti buatmu sendiri seberapa penting sih nilainya komunitas ini, anak-anak ini? Seberapa penting komunitas? Penting banget. Kalau dibikin range-nya 10 sampai 100, komunitas itu menurutku 80 ya, 80-85 ya, penting nggak? Karena kita mau bangun budaya kan, kalau tidak ada anak-anak yang berkumpul, nggak ada satu kegiatan yang menyatukan mereka, gimana budaya bisa kebangun gitu. Karena tujuannya kita adalah mau bangun budaya di anak-anak remaja, anak-anak di desa. Itu sebabnya ya kita adain kegiatan, kita adain pergi ke tempat lain, ke desa lain. Lagian itu pergi ke desa itu sebenarnya kita cuma main, benar-benar main, tapi mainnya di konsep gitu. Jadi kita udah planning, biasanya aku bikin kalender bulanan kan, atau ya kalender bulanan. Jadi di bulan ini kita visit desa ini, agendanya kita penyuluhan ini, kita bagi-bagi ini, kita main game ini. Gamenya juga udah ditentuin, game 1, game 2, game 3. Nanti value dari gamenya udah ada orang yang nyampein gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya ngapain visit desa sana, main. Tapi mainnya terkonsep gitu. Ketika kalian menjalankan kegiatan ini, kayak tadi pergi main kayak gitu, kalian aktif nggak sih ngajak anak baru atau aktif nggak ngajak pengajar-pengajar baru, atau mereka tertarik aja dan gabung gitu? Kalau volunteer aktif untuk ngajak teman-teman baru ya. Dan volunteer juga biasanya kan misalnya kayak 1 minggu sebelum kegiatan mereka udah kasih laporan nih sama aku nih. Dan biasanya langsung bikin grup untuk trip kemana gitu ya.
Nah, biasanya sebelum volunteer ini di-approve sama aku biasa cek dulu gitu. Dan biasanya ada form yang mereka isi. Ini untuk volunteer yang aku belum kenal ya. Misalnya aku belum kenal, belum tahu dia siapa. Kita punya formnya, mereka harus isi. Kemudian aku cari tahu juga nih, ini orang dari mana, seperti itu. Nah, kalau volunteer yang dia udah aku kenal dan kita udah pernah trip bareng juga, biasanya mereka yang aku persilahkan untuk mereka mau ngapain, mau ngasih ide apa, yuk. Tapi untuk anak-anak CI, biasanya nggak aku bebaskan untuk ngajak orang lain, untuk anak CI. Kenapa? Karena judulnya membangun value, membangun nilai. Kalau anak-anak CI-nya sendiri belum kuat di nilai-nilai yang kita mau terapkan ke mereka, dengan adanya orang baru justru itu akan nge-distract mereka. Seperti itu. Karena kita nggak tahu seberapa kuat value yang udah dipegang anak-anak CI, kemudian datang orang baru, ternyata orang baru ini punya budaya yang lebih kuat. Either itu negatif atau positif, kita nggak tahu, dan dia datang, anak-anak CI, anak-anak yang udah kita bentuk ini bakal ke distract dong. Jadi ya untuk anak-anak di CI sendiri, kita nggak izinkan mereka untuk bawa orang baru. Sengaja tidak mengizinkan mereka untuk bawa orang baru. Akan ada momennya, pasti ada momennya sih. Ya. Sedetail itu ya, sudah sampai segitu ya? karena ada tujuan ya gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Ya jangan sampai kita miss di salah satunya gitu. Kalau kita miss itu, karena aku pernah miss gitu, untungnya orang baru yang diajakkan anak CI ini sekarang jadi anak CI. Sekarang udah daftar di kita, udah barengan kita gitu. Kita ada momennya. Momen ini di planning 1 tahun 1 kali, tapi di pandemik ini sekarang kita udah nggak bisa. Itu waktu 2020 kemarin bulan Februari kita bikin event. Eventnya cukup besar, kita sampai sewa 1 gedung, dihadiri yang ekspektasinya sekitar 40-50 orang, ternyata yang hadir itu sekitar 120-an. Wow. Nah, di sini mereka bawa dikasih kesempatan satu anak CI bawa 2 orang temannya maksimal. Bawa 2 orang temennya, kemudian kita bikin undangan guru-guru untuk guru mereka dan kepala sekolah. Dan guru itu maksimal juga 2. 1 guru, 1 kepala sekolah. Kemudian ada orang tua. Nah, di event ini, anak-anak kan mereka sebelum itu Februari 2020, tanggal 18 Februari 2020 kita bikin event namanya Cahaya Indonesia dari Desa Membangun Bangsa. 4 bulan sebelumnya anak-anak udah pada latihan drama, latihan lagu-lagu nasionalisme, mereka dance, bawa bendera gitu. Dan videonya belum sempat diposting yang ini karena terlalu banyak videonya. Jadi belum sempat untuk diedit juga gitu. Nah, sini momen itu jadi momen dimana mereka ngenalin ke teman-teman mereka tentang kayak Indonesia, dan nggak sedikit orang tua yang akhirnya melihat penampilan anak-anaknya, mereka netesin air mata, ternyata anak mereka berbakat ya gitu. Aku juga terharu waktu momen itu, ada momennya. Cuma karena kita lagi pandemi tahun ini, jadi benar-benar nggak bisa bikin planning yang di gedung ngumpulin orang banyak gitu ya. Online pun belum terfikirkan untuk melakukan kegiatan itu ya? Belum, masih sulit sih di sini ya. Kalau kita mau bikin event, kalau di Jakarta atau di tempat-tempat lain dengan orang-orang yang memang udah berkompeten di bidang-bidang untuk bikin kegiatan event online mungkin lebih enak ya. Kalau di sini belum sih. Aku udah coba pikirkan, kayaknya sulit. Oke. Semangat. Iya, nggak mau mematahkan semangat anak-anak juga. Oke. Dengan apa yang dikerjain sekarang di Cahaya Indonesia, terus dengan Shine Indonesia tadi, ini sebenarnya menjadi tujuan hidupmu nggak sih? Atau sebenarnya ini cuma part of what? Your purpose in life? Tujuan hidup ya. Tujuan hidup atau bagian dari tujuan hidup? Dalam ya pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Karena gini. Kita pakai logika sederhana. Ada anak muda nih di usia-usia produktif.
dia meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan Jakarta dengan semua potensi yang bisa didapat di Jakarta, kembali ke kampungnya, mengerjakan sesuatu yang jadi masalah dia waktu kecil. Dan bukan sesuatu yang menghasilkan, kan? Kalau bukan karena nilai yang berharga, ya aku melihatnya cuma bisa, oh berarti ini jadi tujuannya untuk hidup gitu. Justru nggak terlalu mikirin ini akan menghasilkan atau enggak gitu. Dari situ kan, oh oke. Ini apa sih yang jadi value-nya yang dilihat sama Grace dengan mengerjakan ini semua? Ya, aku hanya berpikir gini sih, kita hidup ini kan toh pada akhirnya mati ya, pada akhirnya mati, dan apa sih yang kita investasikan di dunia ini gitu. Kalau kita mati dan jasad kita pun akhirnya dikubur, apa ada sesuatu yang berharga yang bisa kita tinggalkan buat orang-orang? Kalau kita kerja, kita punya penghasilan dan kita jadi orang kaya, kemudian kita meninggal dunia, harta kita tinggalkan untuk keluarga, nggak salah juga gitu, bagus juga gitu. Tapi sampai kapan harta itu ada gitu? Sampai kapan harta yang berbentuk materi itu ada, dan sampai di keturunan berapa juga kita nggak tahu. Itu ya bersyukur kalau kita punya penghasilan yang besar, banyak, ya kaya gitu ya. Tapi kalau kita orangnya biasa-biasa aja, kayak aku nih biasa-biasa aja, nggak punya harta, nggak punya kekayaan yang berlimpah wow kayak gitu, aku bisa tinggalkan apa waktu aku meninggal nanti, waktu aku meninggal dunia nanti? Apakah ada orang-orang yang merasa apa ya istilahnya, kalau kita sebutnya, apakah ada orang terberkati nggak sih dengan hadirnya aku di dunia ini gitu? Apakah ada orang-orang yang ngerasain kehadiran aku nggak sih di dunia ini? Karena aku berpikir gini, orang nggak kenal aku nggak masalah gitu, tapi setidaknya apa yang aku tinggalkan untuk hidup orang itu tuh bisa mereka bawa gitu. Misalnya contoh, waktu anak-anak ini berantem dan mereka tahu habis berantem mereka udah nyakitin orang lain, please minta maaf gitu, salam atau rangkul seperti itu. Sebelumnya mereka nggak pernah diajarin. It's okay mereka nggak inget siapa yang ngajarin itu. At least waktu mereka nyakitin orang lain, mereka tahu mereka harus minta maaf sama orang itu, mereka harus rangkul orang itu kembali, dan mereka harus hormati, hargai orang itu gitu. Nggak apa-apa, aku nggak dikenal waktu mereka bertumbuh dewasa, it's okay gitu. Tapi setidaknya ada nilai, ada satu value yang ditinggalkan gitu. Ngomongin ini tujuan hidup atau enggak, sebenarnya alasan paling penting banget, alasan yang paling utama kenapa aku balik ke sini, karena ada orang tuaku di sini. Itu. Mereka yang duluan udah nabur something di sini. Jadi bagian aku tuh sebenarnya cuma menuai sih. Dan orang udah kenal juga kan, ada masyarakat di sini mengenal orang tuaku, dan aku dikenal sebagai anak orang tuaku, anak bapak mamaku di sini. Jadi aku pun sebenarnya nggak cuma menabur, tapi aku udah menuai gitu. Bapak mama aku udah tinggal di sini udah lama, nggak salah juga gitu. Kalau aku berkarya di sini, selagi mereka masih hidup, mereka bisa ngelihat juga anak-anaknya. Selama ini anak-anaknya jauh kan. Ya. Oke, tapi aku tetap tanya, tujuan hidupmu apa? Tujuan hidupku apa? Tujuan hidup aku ya, apapun yang aku lakukan ya, apapun itu, whatever. Baik itu jualan, baik itu aku kerjain CI, aku pengen ini bisa memberkati banyak orang sih. Pengen hidupnya bermanfaat aja. Hidup bermanfaat, tapi bukan dimanfaatin. Kenapa buatmu bermanfaat buat orang itu penting? Bermanfaat buat orang penting. Kenapa buatku bermanfaat? Bermanfaat buat orang itu penting karena kita nggak tahu ya ke depan hidup kita kayak gimana. Kita makhluk sosial dan pasti hidup kita juga akan ada masa di mana kita membutuhkan orang lain kayak gitu. Nggak bisa kita yang terlalu individualis, idealis gitu, kita mempertahankan prinsip kita sendiri dan akhirnya kita hidup untuk diri kita sendiri. Nggak ada orang yang menurutku hidup untuk dirinya sendiri. Kalaupun dia hidup, pasti dia hidup
ada hubungannya dengan orang lain. Kalaupun dia mati, nggak mungkin mati untuk diri sendiri. Pasti ada orang lain yang direpotkan. Biarpun lu bilang, ya udah yang mati kan gue nih, lu nggak usah pusing dan segala macam, bohong. Minimal ada orang yang nguburin, ada orang yang nutup peti, ngangkat petinya. Ya kan gitu. Ya simpelnya kenapa pengen hidup bermanfaat ya, supaya apa ya, aku sadar gitu, aku nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Apakah berharap orang lain akan tolong? Apakah berharap orang lain akan bantu? Enggak juga, gitu. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan buat orang lain, kita nggak pernah tahu ke depannya apa ada orang tolong atau enggak. Yang penting kita tetap berbuat baik, gitu. Terus dengan semua proses itu sudah ngerjain yang dilakuin sekarang, kalau kita buat skala 1 sampai 10 gitu, sudah sampai sejauh mana sih? Belum jauh. Setengah juga belum. Berapa berarti? Kalau dibikin skala 1 sampai 10, 3 mungkin? 2 atau 3 mungkin? Wow, oke. Ya, masih jauh banget. Masih sangat jauh. Karena ini masih baru ya. Dan nggak berani bilang ini berhasil juga. Karena kita nggak tahu, apalagi masa kayak gini nih, pandemi bener-bener yang schedule banyak yang dibatalkan, dipospon, ya gitu. Oke. Emang skala terbesar yang pengen dicapai apa sih sebenarnya? Skala yang pengen dicapai itu anak-anak di sini bisa mimpin, bisa nge-lead tim. Gitu. Aku pengen banget dengan adanya China Indonesia, kalau kita visit desa, kalau kita bikin kegiatan, kalau kita bikin satu gerakan di desa, ini yang mimpin itu anak-anak lokal, gitu. Jadi aku bagian panggung belakang, aku yang akan bagikan nilai-nilai dan segala macam. Udah ada anak-anak yang mereka nge-lead nih, bikin kegiatan ini di desa ini, mereka yang mimpin, mereka yang bangun budaya itu, mereka yang ngajak orang-orang untuk berbuat sesuatu seperti itu. Itu sih. Dan itu belum terjadi sampai sekarang. Jadi menurutku masih jauh lah. Oke. Sampai kapan akan terlibat di sini? Sampai kapan akan terlibat di sini nggak tahu, belum bisa bilang. Iya, belum bisa bilang sampai kapan terlibat di sini. Oke. Tadi tujuannya kan pengen anak-anak di Kubu, di Pontianak bisa bergerak secara lokal gitu kan, impact globally gitu. Kalau secara gambaran besar, apa sih harapanmu buat anak muda di Indo? Indonesia? Secara global. Mulai untuk nggak terlalu individualis ya. Gitu, maksudnya gini, nggak hidup untuk diri sendiri aja gitu. Yuk kita mulai berbagi yuk. Hal sederhana yang kita anggap sepele, waktu kita bagikan ternyata tuh something yang besar buat orang lain. Karena sebelumnya aku ngerasa teman-temanku jauh lebih hebat gitu, ngelakuin banyak hal. Bahkan aku terinspirasi dari ada satu anak masih SD, kemudian dia ajuin pengen punya shelter gitu untuk anak-anak yang korban penjualan dan segala macam. Ada satu anak masih SD kelas 4 SD waktu itu, 2017, dia usia 14 tahun atau berapa, aku ingat 14 tahun dia udah punya shelter untuk anak-anak yang terbuang seperti itu. Dan menurutku hebat banget ya, anak umur 14 tahun. Aku umur berapa dan ngelakuin apa, belum ada ngelakuin apa-apa seperti itu. Yuk hidup berbagi buat orang lain. Nah, kita pun hidup nggak untuk diri sendiri kok. Mati juga nggak untuk diri sendiri. Gitu. Oke. Menurutmu nih, apa sih yang jadi isu paling besar di anak muda sekarang yang perlu dibereskan? Isu paling besar buat anak muda sekarang. Aduh, ini banyak kali ya. Boleh sebut beberapa. Nggak berani deh. Nggak, maksudnya bukan bidangku juga ya. Aku juga nggak tahu gitu. Untuk aku sebutkan isu paling besar itu apa.
Dan aku untuk tahun ini juga dan kemarin juga aku nggak pernah observe apa isu-isu paling besar di anak-anak muda, karena aku kebanyakannya ke anak-anak ya di sini, karena yang aku lakukan ke anak-anak. Jadi apa ya isu anak-anak yang besar? Apa? Berarti pola yang aku lihat dari tadi pengalamanmu waktu kecil mengalami diskriminasi karena perbedaan, ternyata anak-anak yang sekarang pun tetap mengalami itu. Menurutmu sekarang di anak-anak zaman sekarang, nggak cuma di desa Kubu, kalau kita ngelihat media, televisi dan segala macam, isu itu masih menjadi isu yang berulang-ulang kan? Iya, dan baru-baru ini tadi aku baca berita Nadiem Makarim juga sedang menyuarakan sesuatu apa gitu di Sulawesi Barat ya, terjadi itu di Padang atau di Sulawesi Barat gitu, ada kasus intoleransi juga. Oke. Pertanyaan terakhir, apa sih yang bisa kita lakuin anak muda atau siapapun lah untuk bisa membereskan individualisme yang tadi masih menjadi concernmu? Langkah kecil apa yang bisa kita lakuin? Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk membereskan individualisme? Menurutku nggak ada yang salah sih dengan individualis ya. Hanya individualis yang terlalu individualis, apa-apa yang penting tentang aku. Ya tinggal di hutan aja. Di hutan juga nggak hidup sendiri gitu. Hidup dengan tanaman, pohon, binatang. Ya nggak ada. Kalau kita terlalu individualis, aku rasa perlu dipikirkan lagi kita hidup di mana. Kita hidup di dunia yang isinya kanan kiri, depan belakang juga orang gitu. Dan setiap orang juga bisa merasakan ya. Perbuatan kecil kita yang kita lakukan buat orang lain, yang kita anggap hal-hal sepele kecil, sebenarnya buat orang lain itu bisa sekali, bermanfaat sekali buat orang lain. Jadi kalau dibilang apa sih yang harus kita bereskan, nggak ada yang perlu dibereskan sih. Tentang bagaimana kita melihat di hidup kita aja. Kalau kita ngerasa kayak apa ya? Karena gini ya, setiap orang beda-beda sih ya. Kalau aku tuh ngelihatnya, setiap aku ngelihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, aku berpikir aku bisa berperan seperti apa nih, aku bisa ngambil bagian apa nih untuk tolong orang ini gitu. Tapi kan nggak semua orang ada di level seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang dia lebih nyaman dia tolong dengan diam-diam misalnya kayak gitu. Apakah orang ini disebut individualis? Enggak juga. Ada orang-orang yang dia nggak pengen diekspos, tapi dia udah banyak banget nih nolong orang lain, udah banyak banget nih berbagi, udah banyak banget kayak gitu. Apa yang bisa? Apa tadi? Individualis. Membereskan. Nggak perlu dibereskan sih. Oke. Karena itu tentang nilai aja, maksudnya kayak tentang value seseorang gitu. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Ya nggak bisa juga kan kita datang cek kita ganggu prinsip hidupnya. Ya, tapi kalau dia sadar bahwa hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain untuk berbagi, ya kenapa enggak, silahkan dicoba. Oke. Aku nggak terlalu yang teoritis gimana, nggak terlalu. Oke, pertanyaan dari aku cukup, tapi aku pengen kasih kesempatan buatmu untuk promo Cahaya Indonesia dan kegiatan kalian sekarang. Apa sih yang paling kalian butuhkan sekarang, support apa? Untuk Cahaya Indonesia sekarang karena kita masih benar-benar baru ya, baru 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah menuju 2 tahun berjalan. Dengan jumlah anak yang sekarang ada sekitar 38, kapasitas ruangan yang kita punya sekitar 12 sampai 15 anak, maksimal 20, tapi tersesak banget. Jadi memang pengen banget di tahun ini atau di tahun depan kita punya gedung sendiri gitu, punya bangunan sendiri atau area hijau atau apapun itu, kayak area yang bisa menampung anak-anak desa, jadi tempat
mereka mendapatkan banyak hal, wawasan, pengetahuan, pengalaman seperti itu. Nah, ada tempat seperti itu di sini. Jadi kita sempat galang dana, cuma karena Desember Januari ini terlalu padat kegiatan, sempat terhenti. Gitu. Jadi itu sih yang paling sekarang sangat kita kerjakan, agenda yang kita sedang kerjakan dan kita butuhkan juga. Berarti apapun yang bisa mensupport supaya kalian punya gedung itu diterima gitu ya, entah dalam bentuk dana, bahan bangunan, tukang misalnya. Betul. Yang mau donasi tanah, emang mau donasi tanah juga kita terima, serius. Karena di sini benar-benar rendah. Terus air itu kan naik ya. Jadi di sini kan airnya pasang surut. Nah, sedangkan kalau kita mau bikin bangunan akan susah gitu loh. Ya, berarti harus panggung. Nah, dengan kita pikir bahwa bangunan panggung agak ribet juga ya. Ada bagian banyak di bawah yang nggak bisa kepake gitu. Jadi kita butuh tanah dan kita butuh tanah kuning itu sekitar satuan truk itu apa ya? Jadi kita butuh kubik itu dia satu pick up, bukan kubik. Kemarin aku udah dilihat RAB-nya gitu. Satu apa gitu aku lupa. Pokoknya kita butuh tanah itu kalau diuangkan itu sekitar 100 juta lebih, 100 sampai 150 juta hanya tanah aja. Gitu. Jadi aku pikir orang nggak donasi uang, dia mau donasi tanah, itu terima. Tanah loh. Oke. Berarti yang kemarin donasi itu yang lewat kita bisa itu atau yang lain lagi? Ada yang donasi dari kitabisa.com, tapi itu kita nggak berharap besar ya. Karena dari kitabisa.com juga itu kan ada persenan yang dipotong gitu. Jadi sempat terhenti, kita nggak promoin lagi untuk linknya. Kita buka untuk orang-orang yang mereka mau transfer secara langsung melalui rekening yayasan. Gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau donasi bisa di bawah ya, di bawah nanti di deskripsi kita kasih nanti. Ya, di rekening yayasan. Oke. Terima kasih Grace. Sejam lebih ternyata. Wow, ya, thank you loh. Udah, aku diundang di kekitaan kita. Kalau misalnya ada kesempatan lagi kita ngobrol, nanti kita ngobrol lagi. Tapi kalaupun misalnya ada kegiatan lain atau yang sama kayak Cahaya Indonesia yang bisa kita ajak ngobrol kayak gini, nanti boleh di-share siapapun orangnya. Semangat terus, Grace dan teman-teman menjalankan visi kalian. Berharap suatu saat bisa berkunjung ke sana. Oh iya dong, harus. Anyway, kamu pernah nyampein surat loh buat anak-anak di sini loh. Iya. Itu mereka seneng banget loh. Hanya kasih kertas 1 lembar, kemudian ada teman-teman yang ngasih kritik juga. Itu mereka nanya, ini orangnya datang ke sini nggak ya, Miss? Nah loh. Nah iya, justru karena itu berharap suatu saat bisa berkunjung ke sana. Dan kalau memungkinkan ya, ini ide liar, cuma komitmenku ini harus dijaga soalnya. Satu yang aku pikirin sebenarnya, kalau kesulitan untuk membuat channelnya, saat ini channel anak-anak itu berkembang banget di YouTube. Jadi kalau misalnya obrolan antara orang dewasa dan anak-anak itu bisa diupload, itu bisa juga jadi edukasi online buat anak-anak lain. Jadi kayak kita ngobrol gini, aku kepikirannya kalau nggak bisa ketemu kalian yang ngobrol, atau bahkan yang lebih ekstrimnya aku ngajak ngobrol tiap anak kayak gitu. Itu yang aku bilang, tapi aku harus sediain waktu ya Tuhan, gimana caranya gitu. Dan itu banyak banget ditonton anak. Sekarang channel anak itu rata-rata jutaan yang nonton. Pemikiranku sederhana, kalau itu misalnya 1, jadi sekali dayung 2-3 pule terlampaui. 1, kita bisa ngedukasi anak-anak, tapi yang kedua juga ketika trafficnya tinggi bisa dimonetize dan jadi biaya operasional di internal juga. Ya. Mungkin bisa kita diskusikan ya, Kit ya. Ya, boleh nanti kita obrolin lebih lanjut. Kita obrolin lebih lanjut lagi. Ya, secara offline. Oke. Ya. Terima kasih, Grace. God bless you. Thank you juga, Kit. Iya, God bless you. Thank you udah invite ya. Sukses dan sehat selalu. Yo, juga.